Bertemu lagi dengan saya di channel Novelius Laia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi struktur data. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan topik kita pada pertemuan pertama, yaitu mengenai array satu dimensi. Pada pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara deklarasi dan implementasi sederhana mengenai array satu dimensi. Pada pertemuan dua kali ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari mengenai implementasi array dan penggunaan array. Pada contoh kali ini kita akan mempraktikkan penggunaan array untuk merandom bilangan acak, kemudian bilangan acak yang dirandom tersebut akan disimpan dalam elemen-elemen array. Kemudian nanti contoh yang kedua kita akan buat inputan angka berdasarkan jumlah yang kita input dari keyboard untuk disimpan ke dalam elemen-elemen array. Oke, langsung saja kita buat file baru. Kali ini kita buat namanya array 2. Jangan lupa ekstensinya .cpp. Oke, kita buat dulu headernya. Kemudian using name, program utamanya jangan lupa. Oke, yang pertama kita akan buat bilangan random. Nah, untuk bilangan random nanti kita akan menggunakan fungsi rand, RAND. Namun untuk menggunakan fungsi tersebut kita membutuhkan library untuk bilangan random atau run adalah stdelete. Oke, kita buat dulu variabel array-nya untuk menampung bilangan acak yang kita buat nanti. Kita buat bertipe integer, kita buat nama variabelnya bil random. Kita buat panjangnya 20 saja. Jadi banyak elemennya sebanyak 20. Nah, pada pertemuan ini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama, diwajibkan harus sudah mengerti dasar-dasar dan konsep algoritma dan pemrograman, karena keseluruhan yang kita pelajari dalam algoritma dan pemrograman itu akan kita gunakan di sini. Oke, makanya yang masih belum paham mengenai algoritma dan pemrograman supaya belajar kembali. Oke, untuk merandom bilangannya kita akan random sebanyak 20 elemen. Beda dengan pertemuan sebelumnya kita menginput secara manual. Nah, kali ini kita gunakan perulangan untuk menjalankan sendiri program randomnya nanti dan langsung menyimpan ke dalam elemen array. Oke, kita gunakan perulangan for. Nanti kita coba lagi untuk perulangan yang lain seperti perulangan while atau do while. For, saya buat variabelnya, inisialnya saya buat i. Kita mulai dari 0. Kemudian batasannya sampai berapa, yaitu sampai 19. Kenapa? Karena indeksnya kita mulai dari 0. Jadi kalau hitungannya dari 0, maka terhitung 20 elemen sampai 19. Seandainya kita buat batasannya 20, maka elemen array atau bilangan random yang akan diacak adalah sebanyak 21. Jadi kita harus hitung mulai dari 0.
berarti I lebih kecil sama dengan 19. Kemudian increment I. Oke, langsung saja kita simpan dalam elemen array-nya. Build random. Untuk elemen array-nya, indeksnya langsung kita ambil dari nilai perulangan. Makanya tadi kita mulai dari 0. Biar tidak repot-repot membuat manual untuk indeks array-nya. Jadi setiap kali perulangan dijalankan, contohnya perulangan pertama 0, maka otomatis akan disimpan ke indeks 0 nilai yang pertama diacak. Begitu juga untuk perulangan kedua, I-nya sama dengan 1, maka bilangan random indeksnya 1, maka nilai yang diacak yang kedua kali adalah disimpan ke dalam array bilangan random indeks ke-1. Begitu selanjutnya sampai perulangan yang ke-19. Oke, berarti kita isikan ini I biar langsung nilai I di sini di dalam statementnya, di dalam perulangan ini langsung diambil. Oke. Sama dengan fungsi untuk bilangan random di C++ ada dua, ada rand, ada juga srun. Jadi kali ini kita akan coba fungsi run, rand. Oke. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oke, sampai di sini coba kita runkan apakah ada error. Oke, tidak ada error ya. Namun hasilnya belum ada. Selanjutnya kita coba tampilkan bilangan random tadi yang sudah kita simpan dalam elemen array. Tetap kita menggunakan perulangan lagi untuk menampilkannya supaya tidak terlalu banyak memakan baris program. Bayangkan saja jika seandainya ini kita buat manual untuk menampilkannya, maka butuh 20 perintah cout untuk menampilkannya. Nah, tentu dengan banyaknya baris dalam program itu juga mengakibatkan pemberatan terhadap CPU komputer kita, menambah beban. Nah, jadi untuk itu kita persingkat baris yang seharusnya 20 menjadi 3 baris saja. Kalaupun dipendekkan lagi bisa jadi 2 baris. Oke. Kita gunakan perulang for integer, saya buat kali ini J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan 19, J increment. Oke, langsung kita tampilkan cout build random elemen yang ke I, sama seperti ini. Jadi dia akan menampilkan mulai dari indeks ke 0 sesuai dengan nilai perulangan J. Berarti ini J. Kita buat ke samping saja, kita buat pemisahnya spasi aja. Oke, ataupun kita bisa buat koma, terserah yang mana mau dibuat. Oke, kita buat keterangannya di sini. Cout bilangan random. Oke, selesai. Coba kita runkan. Oke, kira-kira inilah bilangan random yang di random oleh komputer kita. Banyak 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, pas ya. Oke, selanjutnya kita buat contoh untuk mengisi atau menginput nilai dalam array menggunakan keyboard. Jadi kita buat inputannya dari keyboard. Oke, kita buat dulu variabel baru.
variabelnya kita buat integer bilangan input, kita bawa panjangnya 5 saja biar jangan terlalu banyak kita input. Oke, tetap kita menggunakan perulangan untuk melakukan proses mengulang penginputan angka yang akan disimpan dalam variabel array build input. Oke. For integer x sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 4, j plus plus. Oke. Kemudian cout kita buat komentar untuk atau label untuk menginput angka. Input nilai elemen array indeks ke, nah, kita ambil nilainya biar langsung muncul indeks yang mau kita isi. Kita tutup dulu ke sini, kemudian kita cetak x nya, x, kemudian kita buat titik 2 di depannya. Oke. Oke, selanjutnya kita tampilkan bilangan yang sudah diinput tadi. Cout bilangan inputan dari keyboard. For integer y sama dengan 0, y lebih kecil sama dengan 4, y increment. Kita tampilkan cout build input indeks ke 0. Kita buat pemisahnya spasi. Oke, ada yang kita lupa ya. Di sini hanya label saja. Untuk inputan atau untuk menerima inputan dari keyboard kita belum buat. Maka di sini kita tambahkan cin build input indeks ke 0. Oke. Sekarang kita runkan programnya. Ada error. Ini kita buat J padahal kita deklarasikan X. Oke, jalan ya. Sekarang coba kita input nilai elemen array-nya untuk yang bagian kedua. Ini nilainya 28, 89, 123, 456, 987. Oke. Nah, di sini bilangan input dari keyboard 987 semua. Coba kita lihat apa kesalahannya. Oh iya, di sini saya buat 0 semua padahal ini ya. Oke, coba kita ulangi lagi. Jadi dalam ngoding itu terkadang kita salah ketik padahal yang kita pikir pas saat itu udah benar. Nah, pada saat kita runkan baru kita tahu itu salah. Jadi itu wajar saja dalam ngoding ya. Jadi dari situ juga kita belajar kenapa bisa salah dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, 67, 12, 45, 67, 11. Wah, ini salah lagi nih. Nilainya 11, 435 dan seterusnya. Apa kesalahannya di sini?
Kesalahannya di sini. Saya buat 0 lagi di sini. Padahal ini X. Oke. Saya tidak sengaja untuk buat salah ya. Memang salah. Memang salah saya mengetikkannya. Ini bukan prank. Oke, kita coba ulangi lagi. 56 34 21 19 20. Oke, sudah benar ya. Indeks ke 0 56, indeks ke 1 34 dan seterusnya. Oke. Untuk pertemuan kedua kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari masih dalam array satu dimensi, namun untuk pertemuan ketiga itu nanti kita akan coba implementasi dalam sebuah kasus. Nah, kalau ini kan masih belum ada studi kasusnya. Masih contoh-contoh implementasi sederhana saja. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, thank you.